Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Faqultu rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna wasairal muslimina mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wansyur alaina hikmataka ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dumateng sedaya para alim, para asatidz, para sepuh bini sepuh ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus al-akh billah walillah al-ustadz Agus Mustafa dan segenap pengurus, segenap aktivis dari pesantren Darul Falah, seluruh pengurus pengajian, aktivis pengajian di Kepanjen, hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan angsal rahmat hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga saged kempal malih, saged majlisan malih, saged zikir malih, saged ngangsu kaweruh malih. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya wangsul dugi majelis menika mboten enten sing mboten disepuro dening Allah taala. Sedaya disepuro dening Allah taala, sedaya hajat-hajate dikabulna dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dilancarno urusan-urusane, utang piutang dilunasi oleh Allah taala, kekayaan diberi tambahan kemanfaatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting spiritualitas kita, rohaniah kita, ibadah kita mudah-mudahan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kanthi istiqomah sehingga kula panjenengan sedaya saged wangsul mangke ngersanipun Allah Subhanahu wa taala bi husnil khatimah, kelawan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Panjen kula kali panjenengan niki nggih nyuwun sewu, mustine nggih sampun fokus pados sangu, pados bekal. Wonten survei kula waos tentang rata-rata usia orang per tahun 2022 niku hasil survei dunia menyatakan rata-rata orang wafatnya adalah usia 72 tahunan. Berarti sing nyuwun sewu yuswane sampun swidak tahun niki nggih kantun 15%. Nek ngikut survei niku sing yuswane 50 tahun kantun 30%, 30% niku jenengan anu nggih sedaya niki lak pengguna HP nggih. Nek 15% niku jenengan bingung pados ces-cesan apa mboten baterai ini, napa wonten sing pasrah sejarno wis sak mati-matine, napa jenengan pados ces-cesan, pados ces-cesan. Urusan HP niku lho, nek seumpama mati niku ya gak apa-apa, bingung pados ces-cesan. Lho niki urusan awake dhewe kok gak bingung.
Ini aneh bin ajaib. Aneh tapi nyata. Ojo 15%, 3% mawon sampun bingung. Sing ten perjalanan bingung pados warung cek kena gawe ngeces. Wis marung dhisik padahal cek tas nedo, sik wareg, cek tas ngopi, cek melek. Krono HP kantun 3% mandek malih ten warung bingung ngeces. Urusan HP bingung ngeces, urusan awake dhewe ora bingung ngeces. Niki aneh bin ajaib. Sinten sing aneh bin ajaib? Ya wonge. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saestu niki pados bekal. Sing nem-nem guyang-guyu, Ustaz Agus guyang-guyu, sik suwe aku sik akeh, sik 60%. Oh, tirose sinten? Niki hitung-hitungane menungso nek cara matematikae ngoten. Tapi nek cara rahasia umur, misteri usia nggih mboten mesti. Kadang kala nggih kantun 100% sing nem-nem niki mboten sumerap. Ayolah pokok monggo sami-sami pados bekal. Jenengan seumpami nglencer ngoten niki mugi-mugi anu nggih sedaya saged kesah haji umroh niki. Seumpami kesah haji umroh ngoten jenengan beto bekal napa mboten? Beto bekal nggih. Beto bekal lek mboten ngoten nggih gelandang mangke keleleran niki bahaya. Napa bekal lek ten mriku? Real. Jenengan beto rupiah mboten pajeng ten mriku. Betone napa? Real. Nggih lak ngoten ya. Dugi mriki sampun bingung pados ijolan real. Wong ten mriku mawon nggih seumpami nggak ada rupiah saged didamel saged tapi pados ijol riyin. Lak ngoten nah. Lek mboten pados ijol mboten beto real nggih repot. Nek seumpami ten Cina nggih pados yuan, ten Eropa nggih pados euro, nek ten Amerika nggih pados dolar, nek ten Malaysia pados ringgit. Ngoten nggih. Nah, nek mboten nggih bahaya. Kula niki nate nyuwun sewu umroh backpackeran. Backpacker niku nggih bidal-bidal piyambak. Mboten tumut travel napa-napa mboten pun. Namung tiyang tiga kula kali rencang. Lajeng kula pados promoan pesawat niku alhamdulillah angsal. Kelepatan wedal niku gangsal yuta niku PP. Jeddah Indonesia niki ketepaan alhamdulillah rezeki. Akhirnya kula tumbas niku PP Ustaz. Kelepatan niku. Akhirnya kula tumbas. Sampun. Kula sanjang ten rencang-rencang, ayo wis ijol dhuwit, sanjange rencang-rencang. Wis gampang kok ae ndek kono pokok nggawa kartu ATM mangke ten mriku nggih saged mendhet medale nggih real. Ngoten. Temenan iki wis gak iso gak ijol dhuwit sik ah. Gak usah wis budale langsung lho niki. Bidale juga bidal anu nyusu-nyusu ngoten niku. Ampun bidal. Lho ternyata promoan niku mboten enten bagasine terus namung ten kabin niku mawon boten enten angsal napa tedoan maeman boten angsal. Lek pingin maem nggih tumbas ten pesawat. Ngoten niku ternyata promo sing mirah niku nggih mesti mawon ya. Akhire ten pesawat niki nek nyorot yang panjen ngarani ewul. Yang lainnya dapat makan, loh kita kok diliwati saja. Akhirnya tanglet ten pramugari. Pak, ini kita tidak dapat makanan. Dicek daftarnya.
kok Anda ini tidak dapat ya? Ternyata promo tidak dapat makanan. Berapa jam itu? 10 jam. Akhirnya ya wis beli saja sudah. Loh, pesawat ini mboten purun rami rupiah. Purune dolar utawa ringgit. Haula wala quwata illa billah. Kula kali rancang-rancang betone rupiah. Akhirnya nggih mboten poso. Duwe-duwe tapi gak diterima ya iki. Beto yatra tapi mboten diterami, mboten saged tumbas. Beto rupiah tapi gak diterima. Kok tepak ten jejer kula niki tiyang sampun sepuh mbah-mbah. Ngoten niku kok mantun angsal jatahi dugi pesawat tumbas malih sing ditumbas niku sop jagung, sop ayam jagung niku lho. Niku lah aromahe menggoda. Kula pun aduh slewe ampune sope cek enake ngoten. Ya Allah, sampai akhirnya seumpami makman ngoten saged kula tahan. Ngelak niki sing mboten saged. Akhirnya kula melas-melas nyuwun napa? Ngemis-ngemis kula nyuwun minuman niku. Akhirnya saged tumbas damel rupiah khusus karena kehausan itu. Ya pramugarinya juga khawatir kalau ada apa-apa gitu. Lah niki kula angen-angen, kula tafakuri ya Allah, iki sik dik dunya dan ya mengko ndek akhirat. Ana wong gak nggawa bekal babar blas iku ya bahaya. Wonten tiyang beto bekal tapi bekale mboten diterima. Lah iki apa iki? Kaya aku iki. Nggawa bekal duit nggawa ya cukup sajane tapi rupiah gak diterima, nyuwune ringgit kali dolar. Ya apa golek di akhirat nggawa bekal tapi gak diterima. Ya Allah. Niki kula angen-angen. Lah lek wong Saudi pemerintah menentukan real. Lek boten real boten diterami. Tiang Malaysia, pemerintah Malaysia menentukan ringgit. Lek boten ringgit boten diterami. Lah ten akhirat kan nggih wonten ketentuan. Beto rupiah ditampi napa boten? Ten akhirat boten nggih. Dolar boten, euro boten, mas-masan boten. Niki napa ya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih menika amal saleh dan harus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngantos boten diterami niku nggih bahaya. Niki wonten cerita, setunggal cerita. Enten cerita disebataken wonten ten kitab Irsyadul Ibad. Cerita niku tentang tanggal 10 Muharram nggih menika Yaum Asyura. Dinten Asyura. Ten daerah yang bernama Ar-Ray. Ten wilayah Khurasan, Naisabur, ngoten niku di wilayah Persia. Ada satu qadhi hakim yang sugih. Lajeng wonten tiyang fakir dugi. Niki cerita tentang amal sing ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten tiyang fakir dugi ten hakim niku wau. Sanjang ten hakim kula niki dugi ten mriki ten ing dalam dinten Asyura. Pas hari Asyura saya datang kepada Anda. Karena saya berharap besar banyak orang yang memuliakan hari yang mulia ini. Saya adalah orang yang fakir dan saya memiliki keluarga yang harus saya nafkahi. Dengan kemuliaan hari ini saya memohon kepada panjenengan Bapak Hakim untuk memberikan kepada saya kemurahan derma kepada saya berupa 5 kerat roti,
5 kerat daging dan 2 dirham. Hakim pas pada waktu itu mengatakan, oh iya, nanti saja kamu datang zuhur ya, saya masih ada kerjaan. Oh nggih Pak Hakim. Wangsul. Dirantos zuhur dugi malih ten Pak Hakim. Pak Hakim sampun zuhur, wau kula jenengan janjeni zuhur. Waduh Pak, si sibuk iki. Engko ae asar sampean teko rene. Asar ya? Nggih. Pancen butuh. Nggih, matur nuwun, wangsul malih. Asar dugi malih. Pak Hakim niki sampun asar. Ternyata Hakim bilang, waduh sepurane sing akeh. Iki mang aku akeh urusan ngene-ngene ana wong jaluk dan lain sebagainya. Walhasil aku gak iso ngekei apa-apa nang awak. Nelongso niki wae. Wong fakir niki. Dijanjeni zuhur mboten diurus. Dijanjeni asar mboten diurus, malah mboten angsal napa-napa. Akhire wangsul. Pas wangsul ten mergi niku wonten tiyang ditingali griyane tiyang niki kok koyoke niki ana simbol-simbol wong Nasrani. Tapi wong wis kepalang tanggung, sudah lapar dan di rumah anak-anak kelaparan. Akhirnya memberanikan diri mengadu kepada orang Nasrani tadi. Orang Nasrani tadi duduk di depan rumah di teras. Dipuruki kali tiyang niki wae, didugeni. Pak, mohon maaf sekali, saya ini fakir, butuh, dan saya punya anak istri di rumah yang kelaparan. Demi kemuliaan hari ini, saya memohon kepada Anda untuk memberikan kepada saya kebutuhan hidup berupa 10 kerat roti, 5 potong daging, dan 2 dirham. Terus Nasrani ini penasaran, kamu tadi mengatakan demi hari yang mulia ini emang hari apa? Dijawab, ini hari yang sangat mulia, ini hari tanggal 10 Muharram. 10 Muharram ini banyak kemuliaan di dalamnya. Nggih pancen kata Nabi Adam niku singen diciptakno nggih wedal pas dinten niku 10 Muharram. Lajeng Nabi Adam niku didoaken ten bumi nggih sami. Lajeng ditampi tobate kali Gusti Allah niku nggih sami tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh niku naik kapal besar banjir. Kemudian banjirnya surut, berlabuhnya di atas gunung Judi itu juga pas 10 Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim lahirnya juga pas 10 Muharram. Selamat dari api itu juga 10 Muharram. Nabi Yusuf dicemplung noten sumur nggih niku nggih selamat ditemu kali kafilah niku 10 Muharram. Nabi Yakub penglihatannya asalnya buta, kemudian kembali lagi bisa melihat 10 Muharram. Nabi Ayub sakit itu juga 10 Muharram disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus, selamat dikeluarkan oleh Allah Ta'ala juga 10 Muharram. Kaumnya Nabi Yunus diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala juga 10 Muharram. Nabi Isa lahirnya juga 10 Muharram, diangkat ke langit juga 10 Muharram. Wah kuata pokoknya 10 Muharram niki hari yang bersejarah. Wah diceritakan ten pundi tiang Nasrani niki wau. Akhirnya tiang Nasrani niki sanjang, waduh berarti ini hari yang mulia. Kalau begitu tunggu sebentar, lepet tiang Nasrani niki wau. Yang asalnya minta 10 keping roti tiba-tiba dibawakan 10 karung gandum. Yang asalnya minta 5 potong daging dibawakan 200 potong daging. Yang asalnya minta 2 dirham dibawakan 200 dirham, sambil mengatakan, karena ini adalah hari yang mulia, maka saya beri kamu ini untuk jatah 1 bulan dengan keluargamu, dan setiap bulan nanti akan saya beri seperti ini. Niku tiang Nasrani.
Sampun seweneng pun wangsul mantun. Lho dalune niku hakim sing medhit niku wau niku mireng hatif soro tanpa rupa. Hatife ngeten, irfa' ra'sak. Angkat kepalamu, lihat ke atas. Akhirnya niki ten ngipi, ningali ten nginggil di atas langit itu di surga ada dua istana yang indah megah. Yang satu terbuat dari emas dan perak, yang satu terbuat dari batu-batu yakut. Kemudian hakim ini mengatakan, ini punya siapa ini wahai Allah, dua istana ini? Dijawab, sebetulnya dua istana ini adalah punyamu. Kalau saja kamu mau memberikan apa yang dipinta oleh orang fakir tadi. Akan tetapi sekarang dua istana ini sudah menjadi milik orang Nasrani yang ada di tempat ini. Hasil begitu. Kaget. Langsung injing-injing medal madosit yang Nasrani niku wau. Kepanggih, ditangleti. Niki lah hakim pemerintah niki, Nasrani niki rakyat nih. Tanglet. Pak, tadi malam sampean melakukan kebaikan apa? Terus si Nasrani ini heran, kok ndak tahu-taunya didatangi seperti itu, diinterogasi karena suatu kebaikan. Terus dijawab, loh emang ada perlu apa? Kenapa? Apa rahasia dibalik pertanyaan Anda wahai Bapak Hakim? Akhirnya ceritalah si hakim ini. Begini loh Pak, saya tadi malam itu mimpi mendapatkan dua istana, tapi istana itu sekarang beralih kepada seseorang yang beragama Nasrani karena memberikan sesuatu kebaikan kepada fakir yang datang kepada dia. Dijawab, oh iya betul, itu saya. Kalau begitu begini, wahai Pak Nasrani, saya mau beli kebaikan kamu itu dengan 2000 dirham. Jadi berkali-kali lipat. Karena dia sudah melihat hasil di akhirat. 2000 dirham sama istana yang hebat begitu ya tidak ada apa-apanya. Saya akan membeli kebaikanmu. Nasrani ini bilang, wah enggak mau. Debat. Pak Hakim kemudian dalam debatnya bilang, lah sampean yo digawe apa? Wong sampean yo gak iman nang Allah Taala kok. Sampean iki yo senes muslim. Lha iki lak jatahe wong muslim. Sampean lak gak oleh apa-apa yo Mas yo sampean pertahanno, sampean iki sik Nasrani. Ngoten. Napa jawabane Nasrani? Dia bilang, ketahuilah sesuatu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Gini wow, beto bekal niku wonten tiyang beto tapi mboten diterima. Kayak kula niku wow, ten pesawat nggawa rupiah kathah, tapi mboten ditampi. Nggih keluwen. Keleleran ten pesawat 10 jam. Pengin minum saja ngemis. Kula ngeten, mangke lek wonten lek seumpami kula naudzubillah min dzalik. Bekal kula ten akhirat mboten ditampi, ten neraka niku nyuwun inuman niku lak nggih paling kados ngeten iki melas-melas ngemis-ngemis. Kula ngantos ngoten. Jadi kata Nasrani tadi, sesuatu itu kalau diterima oleh Allah Ta'ala maka dia akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Akhirnya Nasrani tadi mengatakan, baik, kalau memang itu adalah sesuatu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berkat mimpimu tadi, maka saksikanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lebet Islam. Jadi pelajaran yang pertama adalah usahakan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari bekal yang banyak, tapi banyak saja belum cukup. Ada syarat satu lagi, harus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua,
oh ternyata hari Asyura itu hari yang mulia. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalamnya. Enten malih kula maos kitab At-Tuhfatul Mardhiyah. Wonten cerita ten mriku. Dados ten Mesir niki ceritane niku ten Mesir. Lek niku wau ten Khurasan ten Roy. Niki ten Mesir. Ten Mesir niku wonten tiyang fakir. Boten gadah napa-napa, hanya memiliki rumah yang kecil dan reot dan hanya memiliki 2 helai kain yang dipakai sehari-hari. Tidak ada pakaian kedua, ketiga, keempat, ya cuman yang dipakai itu saja yang dikenakan. Saking fakire, saking nemeni melarate. Akhirnya pas subuh hari Asyura 10 Muharram, tiang niki wau subuhan ten Jamek, Masjid Jamek Sayyidina Amr ibnul As ten Mesir. Subuhan ten mriku. Ten Mesir niku kuatah tiang ngemis niku kathah. Ten masjid-masjid niku kuatah sangat. Nggih, kula tahun 2010 menyaksikan sendiri pas wedal ten mriku ningali cek kathah itu yang minta-minta itu di kisaran masjid. Kirangan nggih menawi niku kan ten situs ziarah ya. Ten mriki nggih sami mawon sih lek ten situs ziarah Wali Songo niku nggih kathah. Karena berharap kemuliaan tempat itu banyak orang yang kemudian berziarah juga menyisihkan sebagian dari hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Mungkin itu yang dicari ya. Nah, ringkasnya cerita tadi menceritakan tentang seorang yang dia fakir kemudian sholat subuh pada hari Asyura di Masjid Jamek Sayyidina Amr ibnul As. Kemudian tatkala pulang ada seorang pengemis wanita mengatakan, demi kemuliaan hari ini barangkali Anda ini memiliki kelebihan harta, saya meminta untuk saya pakai menafkahi anak-anak saya pada hari ini. Ada. Kalau ada kelebihan harta, ngoten niku wong ancen iman kiat. Oh ada, padahal fakir. Yang ada cuma pakaian 2 helai saja, dia bilang ada. Oh ada Bu, wonten. Jenengan anu nggih tumut kula nggih wangsul ditutaken kali yang estri niki wae. Mlebet tiang jaler niku, apa yang mau dipakai sedekah? Pakaian yang dia pakai itu. Dibuka pakaiannya, kemudian dikeluarkan tangannya melalui sela-sela pintu, dia sudah terbuka auratnya, pakaiannya itu diberi. Bu, ini Bu, kelihatannya Anda lebih membutuhkan daripada saya. Diberi. Ampun, akhirnya tidak keluar dari rumah. Tidak keluar dari rumah sampai tertidur. Mau keluar bagaimana? Tidak ada pakaian. Sampai tertidur. Tatkala tertidur, bermimpi. Di dalam mimpinya didatangi oleh seorang bidadari dengan membawa buah apel yang besar apelnya. Apelnya ini berbau wangi sekali. Dalam mimpi itu kemudian diberikanlah apel itu oleh si bidadari. Ketika diberi, terus dibuka, dibelah apelnya. Ternyata dalamnya itu bukan buah apel. Dalamnya itu adalah perhiasan yang indah. Dia teringat, oh iya tadi waktu saya beri pakaian itu kepada si pengemis bilang, albasakallah al-hulal fil jannah. Semoga Allah memberikan engkau pakaian berupa perhiasan yang indah di surga. Dia mendapati dalam mimpinya itu di dalam buah apel ada perhiasan. Terus dia bertanya kepada si bidadari ini, man anti, siapa engkau? Si bidadari mengatakan, ana zaujatuka fil jannah. Aku ini adalah istrimu kelak di surga. Akhirnya bangun. Loh kok bangun itu rumahnya ini bau wanginya tidak hilang.
Akhirnya orangnya ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya ini, ya Allah, seandainya tadi mimpi itu benar dan seandainya memang wanita tadi adalah istriku di surga, maka kula ridho Gusti panjenengan pendet nyawa kula sakniki. Kula sampun siap Gusti. Wong enggak ada bekal kunan. Kula siap Gusti sumpami kula niki jenengan wafataken sakniki. Diijabah kali Allah taala wafat dalam keadaan husnul khatimah. Niku nggih wonten dinten Asyura. Nah, sakniki kula kali panjenengan niki wonten ten bulan Muharram. Bulan Muharram niki bulan yang paling utama setelahnya Ramadan. Setelah Ramadan, bulan yang paling utama nomor 2, ranking 2 itu adalah Muharram. Urut-urutan bulan itu begini. Ranking 1 Ramadan, ranking 2 Muharram, ranking 3 Rajab, ranking 4 Dzulhijjah, ranking 5 Dzulqa'dah, ranking 6 Sya'ban. Ini urut-urutan kemuliaan bulan-bulan sepanjang tahun. Ramadan, Muharram, Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Sya'ban. Terus niki Muharram ranking 2, peringkat 2. Loh, bulan Rabiul Awal ten pundi? 6 bulan ini adalah memang bulan yang secara hakiki diciptakan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rabiul Awal asalnya bulan yang biasa, menjadi mulia karena Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah tidak menempatkan kelahiran Nabi Muhammad pada bulan Ramadan, agar tidak dikira Nabi Muhammad itu mulia karena Ramadan. Tapi Allah menempatkan kelahiran Nabi Muhammad pada bulan yang asalnya tidak mulia, Rabiul Awal, agar orang faham bahwa sesuatu yang bersanding dengan Nabi Muhammad, yang terhubung dengan Nabi Muhammad akan menjadi mulia sekalipun asalnya biasa. Hari yang mulia hari Jumat. Allah tidak menempatkan kelahiran Nabi Muhammad pada hari Jumat, agar tidak dikira Nabi Muhammad kelahirannya mulia karena hari Jumat. Tapi Allah Ta'ala menempatkan lahirnya Nabi Muhammad pada hari Senin, yang hari Senin ini asalnya biasa. Tapi berkat Nabi Muhammad hari Senin menjadi luar biasa. Nah, niku rahasia ngoten. Tapi sing diciptakan Allah memang bulan-bulan yang mulia itu ada 6 tadi. Dan ini Muharram adalah peringkat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Fala tadhlimu, maka janganlah aniaya fihinna, di dalamnya, di dalam bulan Muharram ini salah satunya, anfusakum, diri kalian. Loh, apa ada orang menganiaya dirinya? Kata, barangkali kita semua ini menganiaya diri kita sendiri. Dos pundi menganiaya diri niku. Makaten abah niku sering mucal niku ngeten. Diparingi contoh kali abah. Tiang maksiat niku padha karo wong sing nganiaya awake dhewe. Contoh ngeten. Seumpami wonten mergi, ada jalan. Jalan ini putus, ujungnya adalah jurang. Lalu ada papan peringatan, stop, awas, jalan putus, hati-hati jurang. Terus panjenengan iki sepedaan liwat jalan itu tadi, membaca peringatan, kok sik bablas, masih diteruskan, tidak berhenti. Sudah begitu ada juga orang yang mengingatkan, Pak mandek, dalane putus, jenengan mek noledok, kata yo ngamuk-ngamuk, sapa ae. Sik tambeng. Akhirnya jatuh. Orang yang jatuh ini tadi, seumpama contohnya adalah panjenengan, itu panjenengan ini tidak dianiaya oleh siapapun, tapi jenengan menganiaya diri sendiri. Orang sudah tahu ujungnya itu adalah jurang, kok masih diteruskan? Orang maksiat sama.
Orang maksiat itu sama. Allah Ta'ala mengatakan orang yang maksiat, yang sing duraka ten Gusti Allah, sing maksiat, melanggar larangan Allah, itu nanti akan masuk jurang-jurang neraka. Masuk jurang neraka. Kok sik tambeng? Mangke nek seumpami masuk ke jurang neraka, itu namanya orang yang menganiaya dirinya sendiri. Kadang boten ten jurang neraka, ten dunia niku sampun wonten kadang tiang-tiang sing diperingatkan oleh Allah Ta'ala, jangan melakukan ini, nanti kamu kalau melakukan ini fakir, jangan melakukan ini, nanti kamu akan susah dan seterusnya, tapi masih tetap dilakukan. Jangan melakukan ini, kamu nanti rezekimu tidak barokah, masih tetap dilakukan. Akhirnya melaratlah, anaknya narkoba, keluarganya tengkar, kemudian istrinya kemana, suaminya kemana. Loh, itu namanya menganiaya diri sendiri. Sudah dikasih peringatan, kok tetap melakukan. Lah, intinya kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Di bulan Muharram ini jangan maksiat. Hati-hati. Jangan maksiat. Maksiat sepanjang tahun, setiap hari itu suatu yang buruk. Tapi kalau sudah bulan haram, bulan yang suci, itu menjadi lebih buruk lagi. Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, inna sayyi'at fiha tudha'afu katadha'ufil hasanat. Bulan Muharram ini keburukan-keburukan itu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala dosanya, seperti juga Allah melipat gandakan pahala untuk orang-orang yang melakukan amal soleh. Nah, niki jadi mari sama-sama bulan Muharram ini kita hidupkan. Bulan Muharram ini kita hidupkan dengan berbagai macam amal kebaikan, amal ibadah, bisa dipakai untuk bekal akhirat. Paling utama apa? Paling utama kalau ngikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa. Kata Nabi, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam syahrillah al-Muharram. Atau kama qala. Setelah Ramadan, puasa apa lagi yang lebih utama? Yaitu puasa pada bulan Muharram. Bulannya Allah yaitu bulan Muharram. Nah, jadi puasa sampai banteran gatel nih, Bang. Puasa di bulan Muharram ini disunahkan setiap hari. Seluruh bulan 29 hari. Itu sunnah. Tapi nyun sewu kok ketinggalane potongane iki wong-wong gak anu. Mboten kiyat ya. Wis Ramadan 30 hari saja sudah. Ya punjul sehari itu wis ngersulo. Waduh gak ketok hilale. Nambah maneh sedina Ramadan iki padahal. Napa malih Muharram. Kalau 30 hari tidak bisa, minimal yang tingkatan bawahnya itu 10 hari pertama. 10 hari pertama bulan Muharram. Ini juga hari-hari yang mulia. Ada 10 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah, karena di dalamnya ada nusuk haji. Yang kedua 10 hari akhir dari bulan Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar dan pembebasan api neraka. Kemudian 10 hari awal bulan Muharram. Kenapa? Karena di dalamnya ada Asyura. Jadi kalau tidak bisa 1 bulan penuh, 10 hari awal bulan Muharram. Tapi kelihatannya juga ini tidak ada ini. Saksinya kelmik niki nggih mboten soalnya. Paling mboten 3 hari, kalau tidak bisa 10 hari 3 hari. 9, 10, 11. Masih tidak bisa, masih nawar. Gus, mboten sakit Gus. Ya sudah 2 hari. 9, 10 atau 10, 11. Si nawar lagi. Waduh. Mboten sakit Gus. Nggih pun. Wis minimal sehari. Tanggal 10.
Tanggal 10 ini pahalanya besar, menggugurkan dosa 1 tahun. Kata Nabi SAW, Siyam yom Asyura ahtasib Allah an yukaffir as-sanatal lati qablah. Jadi puasa 1 hari tanggal 10 Muharram faedahnya adalah bisa menggugurkan dosa 1 tahun sebelumnya. 1 hari ini eman. Jangan sampai tidak puasa. Wonten malih sing ngeten. Wonten saged. Niki paling minim. 1 hari saja tidak bisa, 10 Muharram tidak bisa. Nggih pun. Wong anjen pas nyambut damel niki termasuk kerja abot. Ya, akhirnya tidak bisa. Atau ibu-ibu pas udzur ya tidak bisa. Niki paling minim. Jangan kurang dari ini. Napa niku? Jenengan boten poso tapi getun. Napa? Getun. Tidak puasa tapi di dalam hati getun. Duh, aku kok gak poso ya. Kalau sudah ndak getun, ini tidak ada kebaikan dalam diri seseorang itu. Wong dinten Asyura fadilai ageng. Boten poso kok gak getun. Lah ini sudah tidak ada kebaikan. Paling minim napa getun. Jangan sampai begini. Wis gak poso is aku wong mek sunnah ae kok. Lah iki. Lah kudu wajib iki. Iki lak mek sunnah. Lah ngoten niku tidak ada kebaikan dalam diri orang tersebut, tidak suka dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling minim boten saged poso. Ya napa malih wong kerjane kerja abot nggih boten poso, tapi minimal temanah getun. Seumpama aku kerjaku gak abot ngene, seumpama iki prei aku poso, seumpama aku gak udzur Gusti kula poso Gusti, ngoten. Paham nggih? Niki penting. Sebab ini lakune mana niku langkung penting tinimbang lakune badan. Lakune mana getun. Lajeng Asyura napa malih sing saged dilampahi? Ada banyak yang bisa dilakukan. Tadi itu cerita-cerita tentang sodako semua. Namun gue singkatan sodako dinten Asyura tanggal 10 Muharram. Utamakan anak yatim anak yatim. Kemudian juga ada anjuran untuk mengusap kepala anak yatim. Mengusap ini maksudnya kasih sayang. Boten kok mengusap diuyel-uyel. Lek wong 100 ya buta iku. Anak yatim siji diuyel-uyel wong 100. Jadi maksudnya adalah belayan lembut, lebih utama kasih sayang itu. Terus kepada keluarga, anak istri itu penting. Ya, karena ada hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man fasa'a ala iyalihi. Barang siapa memperluas belanja keluarganya, anak istri yang dinafkahinya secara wajib pada hari Asyura, maka sepanjang tahun Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat cukup rezekinya, luas rezekinya. Nah, itu. Jadi ini ibu-ibu sing seneng ini. Ibu-ibu yang seneng, tapi bapak memang tapi bapak-bapak jangan khawatir, nanti diganti sama Allah Ta'ala dengan rezeki yang melimpah 1 tahun. Dan Sayyidina Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, ya, Syekh Al-Imam Sufyan ibn Uyainah ini termasuk generasi tabi'in. Beliau gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, saya mengamalkan amalan ini selama 50 tahun dan mujarrab, terbukti 50 tahun, tiap tahun dicoba terbukti, tiap tahun dicoba terbukti. Nah ini jadi monggo yang punya rezeki lebih itu jangan sampai bakhil kepada anak istrinya. Jadi ya mulai dari makanan ya dilebihkan belanjanya, yang biasanya dilebihkan lagi ikannya begitu. Nah, biasanya misalkan tahu tempe begitu ya rendang ngoten nggih. Saya niku soto napa malih niku enten jamaah kula sing pinter ya apa wis mari ta wingi Asyura tuku apa? Alhamdulillah Gus, rendang.
Oh masya Allah rendang, alhamdulillah. Sanjangi rayati rendang apa nih? Indomie rasa rendang ibu. Oh pinter banget. Lah rendang aku jadi. Indomie rasa rendang. Yo kata lek ngoten nggih. Satu Indonesia masakan Nusantara ono kabeh ten. Mini niku. Jadi memperluas belanja untuk keluarga. Terus mandi. Al Imam Ibnul Jauzi niki unik niki. Niki unik. Syekh Ibnul Jauzi niku panutane golongan yang biasanya tidak mau amalan-amalan suro kados ngeten niki. Ya, yang dikenal dengan Wahabi. Itu mereka biasanya diantara panutannya adalah Syekh Ibnul Jauzi. Di dalam Kitabul Majalis, kitabnya Syekh Ibnul Jauzi, Syekh Ibnul Jauzi itu mengajarkan adanya 15 amal-amal yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram pas Asyura. Yang nomor 1 yang ditulis oleh beliau adalah mandi pada hari Asyura. Beliau menjelaskan bahwasannya ada riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menerangkan bahwasannya kalau tanggal 10 Muharram Gusti Allah niku ndadosaken Zam-zam niki saged tembus terhubung dengan seluruh air yang ada di seluruh dunia. Niku wonten ten Kitabul Majalis Syekh Ibnul Jauzi. Jadi Zam-zam niku tembus ten napa sumur panjenengan. Tembus pokoknya ke semua air yang ada di seluruh dunia. Ngedos pun ditembusin nggih wallahu a'lam. Pokoke wonten riwayat niku tembus dengan cara yang betul tembus secara kasat mata atau tidak kasat mata wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu yang dipercaya. Kemudian kalau tanggal 10 Muharram itu orang kemudian melakukan mandi sunnah. Jelas ya? Pun. Ini yang pertama. Terus ada lagi menziarahi orang yang alim yang soleh. Para ulama sing soleh-soleh diutamakan yang sudah sepuh, itu diutamakan. Terus mengunjungi orang yang sedang sakit. Kemudian kalau bertemu orang biasakan salaman. Kemudian berziarah kepada saudara seiman. Loh niku kula angen-angen lak wonten bubur nggih. Bubur napa? Suro. Tiang singen niku para ulama niku pancen canggih, cerdik nalika dakwah niku canggih. Mboten usah nerangaken kados kula ngeten iki. Moro-moro ndamel acara, ndamel event napa gawe bubur. Ayo nggih bubur. Mantun gawe bubur terus ater. Loh, mboten usah diterangno ngeten iki tiyang sampun nglampahi. Wedal ater niku lak mesti wonten salaman. Mesti wonten ziarah, saling kunjung, saling sowan. Wonten sedekah. Akhirnya sudah mentradisi kalau sudah suro bikin bubur suro ater. Lu ngoten kula angen-angen pinter ya wali-wali singen itu. Langsung didamelaken event menjadi suatu tradisi. Insya Allah orang Jawa itu kalau sudah Asyura tidak ketinggalan amal-amal ini tadi. Intinya bukan buburnya, intinya adalah sedekah. Kemudian saling kunjung. Kemudian ada salaman. Lajeng biasanya bubur niku diparino tiyang sing sakit lah ngoten nah, jenguk orang sakit ngoten, Masya Allah. Terus berkunjung kepada orang tua. Karena juga ada anjuran untuk lebih meningkatkan bakti kepada orang tua pada hari ini daripada hari-hari yang lain. Nah, mosok bubur ngeteri tonggo tapi wong tuane gak diteri. Jadi pasti singgah sowan kepada orang tua. Masya Allah kalau ngoten. Anjene wali. Kita niki lak wali-wali daya. Nggih, mboten jotul mikir ngoten niku. Para wali singen Masya Allah. Akhirnya kata insya Allah wong Jawa niki insya Allah oleh Asyura kata angsal ngelampahi anjuran-anjuran niku wau. Lajeng ingkang terakhir niki sampun jam 9:04.
Juga sama di kitabnya Syekh Ibnul Jauzi, di Kitabul Majalis, dan di kitab-kitab yang lainnya. Riwayat dari Zainal Ali bin Abi Thalib, kalau Asyura hendaknya membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu. Kan mboten kata niki Al-Ikhlas. Biasanya jenengan lak salat milih Al-Ikhlas paling didik soalnya. Nah, sama Asyura jenengan baca Al-Ikhlas tapi ping 1000. Kenapa? Karena dikatakan barang siapa membaca hal tersebut, surah Al-Ikhlas 1000 kali, nadhara ilahi rahman, Allah subhanahu wa ta'ala zat ingkang maha welas memandang dengan pandangan rahmatnya kepada dia, dan barang siapa dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman, lam yu'adzibhu abadan, dia tidak akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menyempatkan satu hari membaca ini tadi, insya Allah sakit untuk dibuat bekal akhirat. Kelak insya Allah di akhirat kita tidak akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ini termasuk babakane ngeces sing 15% itu loh. Sing 30% niku lho. Nah, niki sing hitung-hitungan matematika nggih ngoten niku. Nggih. Tapi ya tetap yang muda juga tidak bisa dipastikan. Ingat nggih, niku riset dunia. Nah, jadi ayo sama-sama kita mencari bekal akhirat, karena sudah mau ngapain lagi sudah mau ngapain lagi kalau tidak mencari bekal akhirat. Insya Allah termasuk ngaji seperti ini mudah-mudahan istiqomah. Kula nggih jenengan dongaaken kula saged istiqomah. Niki insya Allah dados bekal akhirat kula panjenengan, diinginkan dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan baik di alam dunia, alam barzakh maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi Muhammad bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Dados tiyang niku nek dikarepno kali Gusti Allah niku sae, mesti kali Gusti Allah diatur ya napa carane tiyang niki saged paham agama. Salah satunya adalah hadir di majelis taklim, mengadakan majelis taklim. Pokoknya wonten tiyang aktif ten masjid, aktif ten majelis taklim, saksikan ini orang kelak mesti ketemu nanti di akhirat menjadi orang yang keadaannya baik. Nah, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun niki mawon, mugi-mugi manfaat, ampun kesupen. Maka tanggal 10 kita banyak melakukan amal kebaikan, wabil khusus puasa, dan juga tanggal 9 dan 10-nya atau 10-11, kalau bisa 9-10-11. Ngaten nggih, pun niki mugi-mugi wonten manfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.